kata baginda Rasul, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Abu Hurairah. Apa kata baginda Rasul? Idza ahabballahu 'abdan, idza apabila ahabba mencintai Allah 'abdan kepada hamba, kepada kita, maka ibtalahu, maka akan memberikannya cobaan Allah, liyasma'a, agar didengar apa yang didengar, tadarru'ahu, keluhannya, rintihannya. Pengen tahu kalau orang dikasih musibah, kalau orang dikasih penyakit, kira-kira ngerintihnya bagaimana, ngeluhnya bagaimana? Karena orang kalau dikasih penyakit kan beda-beda. Ngerintihnya beda-beda, bukan ngerintih manja, bukan. Nah, itu ngerintih manja namanya. Tapi kalau lagi sakit bu, ngerintih begitu kan ribet ya. Rasanya pengen diperhatiin itu maksudnya. Nah, nanti kalau bisa laki-laki ngerintih begitu, udah langsung bokap ya. Udah bokap, diem udah. Ya. Bukan dia bekap mulutnya. Bukan dia bekap mulutnya. Dulu nih. Dulu. Iya, emang kita sokan rada-rada gimana tuh ya sama laki. Ya, laki ngerintih domel itu, katanya dikatain. Lu mau udah tua-tua kok bocah gitu. Padahal dulu begini, baginda Rasul dulu waktu nerima wahyu pertama pun ketakutan. Ya. Waktu menerima wahyu pertama di Gua Hira, itu kan baru pertama kali kedatangan yang namanya malaikat Jibril. Nggak ngerti bahwa itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril kagak mau bilang. Datangnya kagak mau bilang, kagak permisi lagi, tiba-tiba di kegelapan di Gua Hira. Gua Hira itu tempat kecil dulu. Sempit, cuman muat sendiri, berdiri. Sujud, tempat baginda Rasul sholat di atas gunung. Mudah-mudahan ibu nanti bisa ziarah ke sana. Amin ya Allah. Ketika dia Gua Hira, malaikat Jibril tengah malam datang. Tiba-tiba begini, ibu malam-malam gelap ngedengar suara Guru, kira-kira gimana? Ya Allah, boro-boro ada omongan, bang, perasaan gini. Iya, bang, padahal bukan tikus. Iya, sama pintu terbuka, kreot gini. Padahal angin. Iya, takut kan? Sama baginda Rasul, karena manusia biasa, manusia ada rasa takut sama istilah apa ya, gemeter. Ikro, kaget, suara kaget. Tapi apa? Beliau dibekap. Tahu dibekap? Ini dirangkop. Dirangkop. Tersesak nafas. Yang dirangkop malaikat. Ikro, ma'ana bikori, saya nggak bisa baca. Saya baca apa gitu? Maksudnya, memang baginda Rasul nggak bisa baca begini. Itu enggak. Rasulullah enggak begitu. Rasulullah bacanya pakai akal. Rasulullah langsung cerdas, enggak perlu baca kayak kita. Enggak begitu. Makanya apa? Ada pendapat ketika ma'an Nabi Qori itu bukan berarti Rasulullah enggak bisa baca begitu, tapi apa yang mau dibaca? Kan disuruh baca Iqra, kalau kata bahasa kita begini, baca loh. Iya, kalau bahasa kita begitu. Maka kalau bahasa Arab Al-Quran Iqra begitu. Bacalah. Lah kan sekarang ibu nih malam-malam gelap, tiba-tiba suruh baca. Ibu ngomongnya apa? Tuh, baca apa? Baca
dibaca gitu. Saya nggak bisa baca. Kenapa? Karena apa yang mau dibaca? Disuruh baca. Ikro. Padahal maksud di situ adalah ikro, bacalah. Apa? Ada lanjutannya. Itu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu ketakutan luar biasa, Bu. Karena suaranya aneh. Baru pertama kali mendengar suara malaikat Jibril yang begitu, yang serem. Ketemu malaikat Jibril dari awal sudah. Tapi kalau mendengar suara yang begitu serem, di tengah kegelapan, ketika sendirian, sedang fokus kepada Allah, kaget, maka takut. Setelah selesai dapat wahyu yang pertama, turun ngegeradak baik, bahasa kita ngegeradak, dari atas ke bawah, turun pulang sampai ke rumah, ketok-ketok pintu, ketemu dengan Siti Khadijah. Apa kata baginda Rasul? Selimuti aku. Nah, disitulah bahasanya laki-laki, Bu. Kalau lagi ini pengen dibekep, maksudnya apa? Diselimutin. Artinya bukan bukan ininya yang dibekep. Maksudnya didekap gitu tuh. Dipeluk. Kalau saya ngomong itu takutnya terlalu vulgar. Ntar kata saya dipeluk, porno banget saya dipeluk gitu. Jadi mendingan dipeluk gitu ya? Iya, jadi dipeluk, bukan dibekep. Kalau dibekep emang begini? Iya, salah berarti saya. Dipeluk bukan dibekep, maksudnya didekap. Kalau didekap berarti kan dipeluk begini ya? Kalau dibekep emang begini. Pantas mati kalau lakinya. Kalau dibekep begini. Iya, kalau laki jadinya ya. Jadi kalau lagi ngeriting jangan dibekep, mati. Tapi didekap, dipeluk begitu. Ibu kalau misalnya lakinya lagi ngeriting, kira-kira dipeluk apa dikembung? Ayo. Itu bukan dipeluk tapi dikembung. Aki-aki emang Semarang apa tahu tua-tua kok begitu. Lagu apa sih segala rata rintik ya? Malu no sama anak lu sama cucu lu nih. Padahal itu pengen dimanja-manja sayang. Itu Bu yang namanya orang sakit kan kalau dimanja sayang langsung sehat. Kenapa penyakit kamu diomelin mulu? Penyakit gampang kambuh karena diomelin mulu. Apa nyuruh minum obat gue lain? Tuh, bukan yang minum. Lu mau gimana marah? Suruh minum obat, aku minum obat. Kalau orang lagi sakit gue diomelin. Kagak mati kok yuk. Iya, ya disayang. Ini pembat ya. Lah, emang harus begitu. Memang harus dimanja, orang sakit harus dihibur, Bu. Makanya urus sih di kita orang sakit malah kamu. Iya. Orang sakit bukan malah dimanja, malah diomelin. Iya. Apa ngurungin kok bari kesel ngurungin kalau orang lagi merinding kedinginan, bari kesel ngurungin gitu. Tuh. Lagi. Ya, kurang tebal. Apa ini? Kagak sayang bisa kawannya. Ya. Ya Allah. Tuh, ya. Jadi kita perlu sayang emang perlu begitu manja. Maka apa? Allah kalau ngasih penyakit sama seseorang itu pengen ngedenger rintihan dia bagaimana, keluhan dia bagaimana. Kenapa? Karena ada orang yang ketika dikasih musibah dia menyalahkan Allah. Ada orang yang ketika dikasih musibah dia menyesal. Ada orang yang ketika dikasih musibah dia tidak berterima kasih. Ada orang yang ketika dikasih musibah dia sabar. Contoh orang sakit gigi. Ibu kalau sakit gigi ngeluhnya bagaimana? Kenapa sih kalau gigi sih? Kalau gigi kesel kesel.
Itu kan rintihan namanya. Kira-kira ada yang ikhlas? Alhamdulillah ya Allah. Mungkin saya nggak boleh makan banyak-banyak ya Allah. Ada yang begitu? Kagak ada bisa. Bu, Nabi Ayub disuruh waras sama bininya, bini diomelin. Kata bininya Nabi Ayub, wahai Nabi Ayub, engkau itu nabi. Minta apa pun sama Allah dikasih. Itu minta kesembuhan apa? Lah penyakit udah kayak gitu. Karena Nabi Ayub sakitnya 7 tahun. Koreng dibelakangin. Koreng dibelakangin. Tapi Nabi Ayub sabar, kagak ngerti. Ikhlas. Lah sakit. Lah penyakit. Mana ada yang sakit? Lah taruh Nabi kalau giliran sakit malah sama. Kan sejarah Nabi Muhammad ketika ditimpuk oleh orang kafir Quraisy, letak jidatnya keluar darah. Sakit. Pernah sekali baginda Rasul giginya patah. Sama kita, sakit lah, ngerintih sama. Cuman rintihnya bukan rintih manja kayak tadi. Kenapa? Karena ikhlas, jadi nggak ngerasa sakit. Bahkan ada sahabat yang pengen dibunuh ketika sholat. Kenapa? Karena nggak berasa sakit. Karena dia sedang ikhlas kepada Allah. Orang yang ikhlas kepada Allah sakit itu nggak berasa sakit. Orang yang tidak ikhlas kepada Allah bisul aja sakitnya minta ampun. Kenapa? Karena tidak ikhlas kepada Allah. Tapi kalau yang ikhlas kepada Allah, itu rasa sakit hilang. Dia nikmati, dia bersyukur kepada Allah, pasti ada hikmahnya begitu. Nabi Ayub itu luar biasa. Belagu, koreng, udah aja yang ngedeketin. Terakhir bininya, sampai kemudian bininya minta pisah. Saking jember, ngelihat laki koreng belatung. Pengen istrinya malah tuh Nabi ngedoakan diijabah ya. Udah apa tuh minta sembuh. Ini merupakan ikhlas benar gitu kata bini. Apa kata Nabi Ayub? Wahai istri, aku sakit baru 7 tahun, usiaku 70 tahun. Berapa banyak nikmatnya ketimbang sakitnya? Belum seberapa. Begitu. Tuh Nabi. Tapi kita wajib contoh. Lah kita kan pilek baru sehari. Yang kagak pileknya kan banyak. Tapi giliran dikasih pilek sehari. Ngomong selebar daga. Mati, yang sekot pilek dah. Gak bisa nyium, gak bisa. Ini, tidur mampet. Ini tidur susah. Gelagapan, gitu. Nah itu baru Nabi. Nabi Ayub gak tahu. Langsung dia tuh sama bininya marah. Silahkan kalau kau memang tidak ini pergi. Suatu saat jika aku sembuh maka kau akan aku pukul dengan sampai 100 kali. Kan dipukul. Pas waktu sembuh janji Nabi Ayub dilaksanakan, dipukul bininya sampai 100 kali pakai sapu. Mukulnya gak kayak kita, beri gergetan, bukan begitu. Cuman ngelaksanain nazar, dipukul, ya 100 kali. Kenapa? Karena tadi saking kesal sama bini tidak ikhlas kepada Allah. Nabi Ayub mau sholat, itu belatung ditaruh di wajah. Taruh. Kenapa? Karena kalau misal sholat kan nggak boleh ada kotoran. Belatung itu kan kotor. Ditaruhin atau comot. Selesai sholat ditaruhkan lagi. Kenapa? Karena kata dia, Allah menjadikan badan saya tempat makan. Saya tidak mau memutuskan makanan ini belatung. Tuh Nabi begitu. Ikhlasnya luar biasa. Makanya nggak berasa sakit, walaupun sebetulnya sakit kan. Lah koreng tuh. Nudan itu kayak apa? Koreng di sini kecil ya,
Kemudian apa Bu? Sekelan di sini. Kan sakit bener Bu. Koreng di jempol, di selangkangan. Kan sakit bener. Jangankan itu, di jantung untuk jantung dulu. Jantung itu yang di sini melendung, ada nanahnya. Itu kalau baru mulai serenut, tuh sakitnya luar biasa. Tapi kalau ikhlas kepada Allah pasti hilang. Tuh, maka apa? Allah kalau ngasih ujian kepada manusia, Allah pengen ngedengar. Kalau dia beriman kepada Allah, maka keluhannya adalah alhamdulillah. Orang dikasih penyakit, alhamdulillah. Begitu. Udah kelewat, ya. Nanti udah waktunya makan. Iya, kebanyakan nanti oke. Nanti lanjutin lagi di depannya Bu ya, bulan depannya Bu ya. Mudah-mudahan. Karena alhamdulillah sama hitungannya. Jadi nggak kejar. Ya, pengurus sama saya hitungan sama. Bu, giliran saya katanya kok iya pas berarti. Kalau kemarin mau ketok. Ya, kalau kata saya besok sekarang, mudah-mudahan ya, karena alhamdulillah pas gitu. Nah, ini saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan walaupun kita sudah ya katakanlah belajarnya di usia sudah tua, mudah-mudahan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian kita sehat walafiat dan bisa istiqomah. Kita ajak lagi teman-teman yang lain untuk syiar agama biar kuat agama kita, dan mudah-mudahan akidah kita, amal ibadah kita semakin hari semakin baik. Amin ya rabbal